Selamat pagi. Hari ini kami akan touring double Pondo, kurang lebih 200 km. Loop Tuban dengan rute dari Surabaya, Lamongan, Tuban, W, B, L, Paciran, Gresik, dan kembali ke Surabaya. Minggu lalu kami touring melintasi kawasan Dingin, Blitar, Bendungan Karangkates, dan Malang. Minggu ini kami mencari yang area panas, area pantai, sekedar untuk menikmati anugerah Allah, matahari beserta panasnya. Kita memasuki Kabupaten Lamongan. Berawal dari seorang murid Sunan Giri yang mahir menyebarkan Islam dan membina rakyat di wilayah tersebut dan dikenal dengan nama Rangga Hadi, yang kemudian dikenal sebagai Mbah Lamong. Berkat kepemimpinannya, wilayah itu kemudian diangkat statusnya menjadi Kadipaten Lamongan pada 26 Mei tahun 1569. Dengan Rangga Hadi dinobatkan menjadi Adipati Lamongan pertama bergelar Tumenggung Surajaya. Ban bocor guys, katanya kena lubang. Setelah diganti kami mencari tambal ban untuk tambah angin, agar ukurannya pas. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju kota Tuban. Setelah jembatan di sisi kiri ada pondok pesantren besar, termasuk pondok pesantren tua di Jawa Timur, Pondok Pesantren Langitan. Pendirian Pondok Langitan tahun 1852. KH Muhammad Nur, seorang kiai dari Tuyuban, Rembang, Jawa Tengah, berawal mendirikan surau kecil di Desa Mandungan, Widang, Tuban. Surau ini kemudian berkembang menjadi pondok pesantren dan dikenal dengan nama Langitan. Nama Langitan berasal dari kata pelangitan dalam bahasa Jawa.
yang berarti plang atau papan di sebelah timur atau tanda hulu. Di sekitar lokasi pesantren terdapat dua papan nama atau plang di sebelah timur dan barat sebagai tanda penunjuk arah. Karena orang-orang lebih sering menggunakan plang di sebelah timur sebagai penanda, maka pondok tersebut kemudian populer dengan nama Pelangitan dan akhirnya dikenal sebagai Langita. Jalan menuju Kota Tuban, banyak terdapat tambak-tambak. Kita tiba di salah satu taman Kota Tuban. Taman Hutan Kota Tuban Abipraya. Taman Hutan Kota Tuban Abipraya kini menjadi kebanggaan warga Tuban sekaligus alternatif wisata keluarga yang murah meriah, suasana yang nyaman, fasilitas yang lengkap, serta ramahnya pengunjung menjadikan taman ini ikon baru di Kabupaten Tuban. Kita menuju ke alun-alun Kota Tuban. Di sana ada makam Sunan Bonang dan Masjid Agung Kota Tuban. Pemerintahan Kabupaten Tuban ada sejak tahun 1293 atau sejak pemerintahan Kerajaan Majapahit. Pusat pemerintahannya dulu adalah di Desa Perunggahan Kulon, Kecamatan Semanding dan Kota Tuban yang sekarang dulunya adalah pelabuhan karena dulu Tuban merupakan armada laut yang sangat kuat. Di pojok sisi barat alun-alun Kota Tuban terdapat makam Sunan Bonang. Di sebelahnya ada Masjid Agung Kota Tuban. Masjid ini pertama kali dibangun pada abad ke-15 oleh Syekh Abdurrahman atau lebih dikenal sebagai Bupati Tuban pertama, Raden Aryo Tijo. Sejak awal, masjid ini menjadi bagian dari sejarah perjuangan para waliullah dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Bukti sejarah perjuangan Islam dapat ditemukan di Museum Kembang Putih yang berada di sebelah masjid. Museum ini menyimpan berbagai peninggalan bersejarah, seperti kitab Al-Quran kuno, keramik cain, pusaka, dan berbagai artefak lainnya. Selanjutnya kita menuju ke Lamongan. Lamongan sisi utara, atau menyusuri pantai. Nanti kita juga melewati wisata Bahari Lamongan. Sebenarnya,
Cerita sejarah untuk kota Tuban sangat banyak, karena kota Tuban merupakan dermaga besar pada masa itu. Kami ceritakan sedikit mengenai kota Tuban. Selagi kita bisa melihat jalur utara menyusuri pantai menuju Lamongan. Sejarah kota Tuban dimulai dari masa kerajaan Hindu-Buddha. Ketika Raja Airlangga mendirikan pelabuhan Kembang Putih pada abad ke-11 yang kemudian menjadi cikal bakal kota Tuban. Tuban berkembang menjadi kota bandar dan pelabuhan penting pada masa kerajaan Majapahit, serta menjadi titik penyebaran Islam di Jawa yang dipelopori oleh ulama-ulama seperti Sunan Bonang. Hari Jati Tuban ditetapkan pada 12 November tahun 1293, bertepatan dengan pelantikan Ronggolawe, putra Arya Wiyaraja, sebagai adipati di Tuban. Raja Airlangga mendirikan pelabuhan di Kembang Putih pada abad ke-11, yang menjadi awal mula pembentukan wilayah Tuban. Tuban menjadi kota bawahan dan pelabuhan utama kerajaan Majapahit yang sangat terkenal, tempat para pedagang dari berbagai negeri seperti Tiongkok, Arab, dan Gujarat berlabuh. Tuban terus berkembang sebagai pelabuhan hingga sekitar abad ke-15. Setelah kerajaan Majapahit mulai goyah, Tuban menjadi pusat aktivitas para pedagang Islam dan para mubalik untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nama Tuban dipercaya berasal dari beberapa versi legenda. Pertama, Watu Tiban, legenda tentang batu pusaka dari Majapahit yang jatuh dari langit. Kedua, Metu Banyune, berarti keluar airnya, merujuk pada peristiwa ketika Bupati Tuban pertama, Raden Dandang Wacana, membuka hutan dan keluar sumber air yang sangat deras. Ketiga, Tuba atau Tubo, berasal dari kata racun yang merujuk pada nama kecamatan Jenu di Tuban. Kita melewati pabrik semen. Di sini, jalan terlihat putih karena banyak material kapur yang dibawa truk dari tambang kapur yang berjatuhan. Juga di area ini tambang kapur ada di dekat area ini. Kita makan siang dulu di Aula Pantura. Selanjutnya, kita menuju ke wisata Bahari Lamongan. Jalur yang kami tempuh hari ini adalah jalur panas. Artinya ya, seluruh jalur yang kita lalui 80% panas langsung sinar matahari. Untuk kondisi jalan,
Bagus, semua jalan sudah mulus. Sampai ke Surabaya lagi. Hanya di daerah Manyar atau mau masuk Gresik, banyak jalan yang aspalnya bumping. Angin laut, lumayan, membuat kayuhan menjadi sedikit berat. Kita tiba di wisata Bahari Lamongan. Wisata Bahari Lamongan WBL adalah destinasi yang memadukan wisata bahari dan fantasi. Berdiri sejak 14 November tahun 2004, WBL merupakan hasil pengembangan objek wisata yang telah ada sebelumnya, yaitu Pantai Tanjung Kodok. Wisata Bahari Lamongan memiliki aneka wahana yang bisa dinikmati oleh anak-anak hingga orang dewasa. Lebih dari 40 wahananya sudah termasuk dalam paket tiket masuk, sehingga wisatawan tidak perlu membayar lagi. Di depan wisata ini ada Maharani Zoo dan Goa Maharani Zoo dan Goa Lamongan Andezet atau biasa dikenal dengan Mazola adalah sebuah destinasi wisata keluarga di Lamongan. Maharani Zoo dan Goa Lamongan merupakan tempat rekreasi sekaligus wisata edukasi yang ada di Lamongan. Menempati lahan seluas 3,5 hektar, Maharani Zoo menyediakan wahana untuk mengenal berbagai macam satwa. Beberapa satwa yang menghuni Maharani Zoo adalah orang utan, wallaby, jerapah, beruang madu, harimau putih, dan singa putih. Ada pula wahana eksotik albino yang berisi berbagai binatang albino seperti ular, tikus, dan kanguru. Untuk pecinta burung, terdapat bird park yang memiliki koleksi bermacam-macam jenis burung yang diambil dari berbagai negara di penjuru dunia. Selain taman satwa, di tempat wisata Maharani Zoo juga terdapat Gemstone Gallery yang menyimpan koleksi batu dan galeri satwa yang menyimpan koleksi fosil dari hewan yang hampir punah. Lamongan Shore Base adalah fasilitas terpadu di Lamongan, Jawa Timur, yang menyediakan berbagai layanan dan fasilitas untuk industri minyak dan gas, seperti pelabuhan, gudang, kantor, dan area penyimpanan. Kita memasuki wilayah Gresik sisi utara. Dari sini, Surabaya kurang 54 km, dan untuk kota Gresik hanya 36 km.
kita akan melewati Terminal Teluk Lamong. Terminal Teluk Lamong adalah sebuah terminal serbaguna milik Pelindo. Terminal peti kemas yang terletak di perairan Selat Madura, tepatnya di Tambak Usawi-Langon, Surabaya. Terminal ini terletak di Muara Kali Lamong, sehingga terletak di antara Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik. Terminal ini dirancang untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas logistik di Terminal Peti Kemas Surabaya (TPS), bagian dari Pelabuhan Tanjung Perak yang telah melebihi kapasitas maksimal. Demikian perjalanan kami double Fondo hari ini 212 km. Untuk jalurnya secara keseluruhan dari Surabaya, Gresik Utara, Lamongan Utara, Tuban, Lamongan Selatan, Gresik Selatan, dan Surabaya jalurnya bagus, tapi padat kendaraan dan panas. Salam sehat, dan mari berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Sampai bertemu di trip selanjutnya.